Ya, sekarang sebelum kita mengawali pembelajaran praktek pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya kembali ya. Siap, gerak. Tangan kencang, kanan, gerak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik. Ini untuk gelombang atau tahap yang ketiga hari ini ya. Berarti ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ya, betul, kelompok 1. Sebelumnya saya absen dulu. Nih. Ardi Prasetyo, Pak. Dewi Dwimarta. Hadir Pak. Oh, Dewi Dwimarta sudah hadir. Kenapa ini? Yang tahu Pak. Sakit? Ya. Baik. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jadi besok biar bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Doa lisan. Faiz Dwi Permana. Wandi Maulana. Bisa 425. Binardo. Baik. Berarti ada masuk 1 ini. Kelompok 1 ini. Ya. Baik, mungkin biar kita lebih santai ya dalam pembelajaran kali ini. Nanti kita bisa sambil duduk dulu sebelum kita melaksanakan praktek. Coba semuanya siap, gerak. Sikap duduk. Siap. Laksanakan. Terima kasih. Ingat, ini adalah pertemuan yang ketiga untuk kompetensi dasar memperbaiki sistem rem mekanik. Ya, berarti untuk keterampilannya. Kalau kemarin kita di pertemuan pertama, yaitu untuk pengetahuannya, yaitu menganalisis gangguan pada sistem rem mekanik. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua yang kemarin kita sudah laksanakan bareng-bareng melalui pembelajaran daring tatap muka melalui daring, yaitu menggunakan Zoom meeting. Kita sudah membahas bersama mengenai analisis gangguan dan perbaikan sistem rem mekanik. Nah, kali ini kita masuk di pertemuan yang ketiga. Kita akan melaksanakan untuk keterampilannya atau praktek daripada sistem rem mekanik itu sendiri. Ya, untuk tujuan pembelajarannya hari ini kalian dituntut diharapkan untuk mampu ya kompetensi dasar karena ini juga keterampilan. Berarti ini yang kompetensi keterampilan 4.11 itu memperbaiki sistem apa tadi? Sistem kok hidrolik yang kemarin lah sebelum ini 4.10 sistem rem mekanik itu berarti apa? Kalau dalam motor, kalau hidrolik mana cakra, kalau yang mekanik tromol, baik metik maupun yang bebek atau motor sport. Kemudian tujuan pembelajarannya
PBL. PBL itu problem based learning. Ini peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, melakukan pemeliharaan pada sistem rem mekanik sesuai SOP dengan santun, cermat, dan teliti. Melakukan pemeliharaan pada sistem rem mekanik sesuai SOP dengan santun, cermat, dan teliti. Terus yang kedua, ini setelah melakukan pemeliharaan ini melakukan perbaikan pada sistem rem mekanik sama sesuai SOP dengan santun, cermat, dan teliti. Baik, ya. Jadi maksud untuk pembelajaran kali ini nanti diharapkan dengan model problem based learning ini kalian sebagai peserta didik mampu yang pertama melakukan pemeliharaan pada sistem rem mekanik, kemudian yang kedua melakukan perbaikan pada sistem rem mekanik sesuai SOP dengan santun, cermat, dan teliti. Ini ya. Ini sebelum saya mengarah ke kegiatan inti, mungkin saya ingin flashback ke belakang terkait dengan pengetahuan berkaitan dengan sistem rem mekanik. Ya. Di sistem rem mekanik itu sebenarnya secara hakikat itu sama dengan sistem rem hidrolik. Cuma bedanya kalau rem mekanik itu berarti secara mekanis, kalau hidrolik secara hidrolik. Tenaganya kalau hidrolik kemarin pakai apa? Cakram. Maksudnya medianya apa? Kenapa bisa mengerem? Medianya menggunakan fluida, betul sekali. Menggunakan apa tadi? Fluida. Kalau ini mekanik, gaya mekanik, tahu? Yang mana kita bicarakan? Mekanik itu seperti apa? Kalau tadi hidrolik kan pakai fluida, kalau mekanik pakai apa? Gaya kayak gaya dorong, tarik, itu kan mekanik. Main kan sudah disampaikan ya. Jadi kenapa itu bisa mengerem? Karena adanya gaya mekanik. Gaya mekaniknya dari mana? Ya dari pedalan yang kita injak, dari genderam yang kita tekan, kemudian ada kawat penghubung yang menarik kuasa sehingga apa? Sepatunya mengembang dan menggesek pada tromolnya. Ya baik. Kemudian ini sudah saya sampaikan melalui video di grup kita Google Classroom, itu ada videonya bagaimana cara melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan pada sistem rem mekanik. Ini ngomong-ngomong semuanya sudah mulai, cuma belum? Ya. Yakin? Nah, berarti nanti kalau pas praktek sudah bisa berjalan ya, paling nanti ya saya dampingi.
Coba komponen-komponen daripada sistem rem mekanik. Pedal rem, Pak. Komponen Sistem sistem mekanik. rem mekanik. Dalam hal ini apa tadi? Rem. Rem mekanik itu apa? Yang Tromol. Baik. Nah, dari sini. Nurolis, siapa ini namanya? Junarto ya. Junarto. Coba Junarto. Satu. Urut. Awal. Apa? Yang keras dong. Pedal rem. Ini pakai motor yang bebek aja ya. Nanti bisa dilihat. Ada pedal rem. Tuh. Terus yang kedua, kawat penghubung. kawat penghubung. Terus yang ketiga, apa ya? Nah, siapa ini? Faiz Dwi Permana ya? Shift lever atau tuas rem ya, betul sekali ya. Shift lever atau tuas rem. Terus yang keempat, apa? Setelah shift lever itu apa? Apa tuh? Tromol. Yes, tromol ya. Tromol atau bahasa Inggrisnya adalah drum. Terus yang kelima, brake cam. Ini brake cam yang baik, betul sekali. Brake cam itu knob-nya ya yang membuat sepatu rem mengembang. Terus apa lagi? Sepatu rem atau kampas rem. Sepatu rem atau kampas remnya tuh. Sepatu rem atau kampas. Terus apa lagi? Kampas rem itu berada di mana ya? Kalau tromol kan yang ini sebagai beda nanti pengeremannya ya. Sepatu remnya itu berada di mana? Ayo, ingat-ingat. Hah? Apa? Faiz? Junarto? Lupa. Itu namanya panel rem ya. Panel rem. Ya, panel remnya. Ini untuk komponennya. Nah, kemudian kita juga pada pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari tentang yang kedua ini ya, adalah gangguan yang terjadi. Gangguan yang terjadi pada sistem rem mekanik. Rem mekanik atau rem mekanik. Di antaranya coba yang tahu angkat tangan. Ya, betul. Berbunyi cit cit. Remnya berbunyi cit cit gitu. Artinya rem berbunyi gitu ya. Ya. Rem berbunyi bagus sekali. Betul, sering sekali ini mengalami untuk rem mekanik tromol itu rem berbunyi. Apalagi kalau habis dicuci ya. Iya, Pak. Itu pasti langsung berbunyi. Iya. Ini masih ada airnya sih di komponen tromol sama sepatu remnya itu masih ada isapan air yang bisa menyebabkan bunyi tadi. Terus apa lagi kira-kira? Siapa lagi yang tahu? Angkat tangan. Edo. Atau mungkin ya Putaran kedalaman. apa? Putaran kedalaman. Pedal rem Kedalaman. tidak kedalaman. Oh, berarti setelan ya? Iya, Pak. Setelan rem. Berarti pedal rem terlalu dalam. Baik, masih ada lagi kira-kira? Ayo,
siapa yang mau menyampaikan? Pandi gimana Pandi? Mau menang baik? Pandi? Kita bisa direm. Gimana? Kita bisa direm. Tidak bisa direm. Ya. Kalau tidak bisa direm itu maksudnya gimana? Kapasnya habis. Kampasnya habis. Oh. Masih direm tapi tidak mengerem. Ya. Oh, berarti Gitu Pak. tidak mengerem. Ya. Tidak mengerem. Karena kampas habis tadi. Ya. Betul. Boleh. Ya. Yang lain masih ada lagi nih, masih banyak gangguan yang terjadi. Ya, silakan. Kadang-kadang kita Pak. Kadang karena kadang tidak. Bisa direm mekanik. Bisa kayaknya. Berarti kadang di apa namanya? Dijak rem. Betul, dijak meneh goblok. Kalau itu malah biasanya sering terjadi di sistem rem hidrolik, tapi kalau yang rem mekanik saya kadang-kadang kalau nggak ngerem sudah nggak ngerem. Mungkin ini direm tapi tidak kembali lah, itu bisa. Artinya macet, artinya direm macet. Bar direm coba orang iso, berarti kemungkinan besar di dalam panel rem itu pegas remnya sudah lemah, jadi tidak bisa menarik kembali lagi sepatu rem, masih gesek saja gitu ya. Ya. Rem tidak kembali. Nah. Ya ini mungkin gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem rem mekanik. Rem berbunyi, pedalan terlalu dalam, tidak mengerem, rem tidak kembali, atau mungkin ini pedalan terlalu dangkal, bisa ya. Ini berarti hubungannya dengan setelan pada rem, jarak main bebasnya. Ya, nah, ini nanti biar lebih tahu persis apa yang terjadi pada yang sebenarnya. Nanti bisa kalian cek pada sepeda motor kalian sendiri di rumah. Setelan remnya bagaimana, terus remnya pakem atau tidak. Nah ini bisa kita analisis, mencari gangguan yang terjadi, kemudian penyebabnya apa, lah kita perbaiki. Jadi kalau mau melakukan perbaikan itu harus tahu gangguan yang terjadi. Nah, kalau gangguan yang terjadi kita tidak tahu penyebabnya, kita tidak akan bisa memperbaiki. Nah kalau sudah tahu penyebabnya berarti kita bisa melaksanakan tindakan perbaikan. Tapi kuncinya ya tetap kita harus memeriksa dulu. Jadi macam gini, contoh kayak seorang dokter itu kalau mau mengobati orang pasien, kan pasti memeriksa dulu, ditanya sakitnya apa mas, misal sakitnya panas, dokter kan pasti punya resepnya. Oh ini untuk menurunkan panas obatnya ini. Tapi kalau tidak memeriksa dulu, cukup dikasih obat ini kan mungkin. Jadi keterangan daripada gangguan tadi dicari penyebabnya, kemudian diberi obatnya. Ini sama di sistem mekaniknya tadi. Apa asma? Asma itu berarti sesak napas. Nanti dokter tahu, oh ini obat untuk sesak napas ini. Nah ini perbaikannya, tapi itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Sama ini, pasiennya kalian itu motor. Sebagai mekanik, ketika menghadapi motor seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, tahu gangguan kan ini yang dirasakan. Nah, biar tahu penyebabnya, dasarnya ini. Kalian tahu komponen ini beserta fungsinya. Nah, fungsinya ini tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, berarti ini yang menjadi penyebabnya, kendala ini. Nah nanti kalau ingin lebih jelas lagi, kalian melaksanakan praktek sendiri. Nanti ini kalian praktek, ya. Terus mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Baik, untuk kegiatan praktek nanti berarti saya bikin menjadi 3 kelompok. Ada 3 stol unit motor. Nanti setiap stol unit motor ada 2 siswa, ya. Nanti saya bagi. Ini sebelumnya saya bagi dulu report sheetnya dulu, ya.
Nanti berarti Adi Prasetyo sama Edo mana? Adi mana? Edo? Baik, Adi sama Edo. Nanti kamu mengerjakannya ya bahan subuh ya. Kemudian Faiz sama Fandi. Faiz mana? Ya, Faiz sama Fandi berarti mengerjakan yang supra ya. Terus selanjutnya Hisam sama Junarto mana? Ya, Hisam Junarto nanti mengerjakan yang matik yang bit ya. Semuanya yaitu sistem rem mekanik tromol ya, belakang. Itu bisa diperhatikan untuk report sheet-nya. Pada pertemuan 3 ini nanti melaksanakan pemesanan tromol mekanik ya. Instruksi yang pertama, lakukan persiapan pada paket kerja dan alat yang dibutuhkan. Kedua, lakukan pemeriksaan pada sistem tromol mekanik sesuai SOP. Ketiga, pembongkaran dan pemeriksaan pada alat tromol sesuai SOP dan seterusnya sampai kalian nanti membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan tromol mekanik. Terus dibuka halaman yang kedua, ya halaman kedua. Itu nanti kalian ditulis nama kalian di nama peserta didik, kemudian diisi di report sheet-nya. Ya, ini kalau baik berarti good, kalau tidak baik no good. Nah, kemudian yang ada kaitannya nilai, ya, misal kapasitor hasilnya berapa, memeriksa kapasitor tromol hasilnya berapa, terbanyak ditulis di sininya. Nah, nanti spesifikasi itu adalah spesifikasi pabrik. Jadi nanti kamu ada buku panduan di sana, nanti dilihat, oh spesifikasinya berapa, kemudian dibandingkan dengan hasilnya. Kalau hasilnya masih di bawah spesifikasi atau di dalam berarti masih baik. Kalau di luar atau mungkin lebih kurang atau mungkin lebih besar berarti tidak baik. Seperti itu ya. Nanti kalau pun ya senang-senang aja duduk di situ. Paham? Baik. Ini langsung saja nanti setelah saya bubarkan kalian memasuki stol masing-masing dan melaksanakan prakteknya. Persis yang sudah pernah kalian lihat di video yang sudah saya bagikan kemarin ya. Baik, coba seluruhnya. Siap, gerak. Tangan kencangkan, gerak. Tegak, gerak. Setelah saya bubarkan nanti langsung ke stol masing-masing. Tanpa penghormatan umum, bubar barisan. Coba. Nih. Promo.
Ya, berapa hasilnya? Berapa? 3,8 Pak. 3,8. Iya, Ya. 3,8. Masih baik nggak? Masih baik. Ya, sih. Lanjut nanti diisi di deposit ya. Ya Pak. Kalau udah dibersihkan semuanya, berarti nanti tinggal dirakit kembali. Ya. Dan jangan lupa di setel ya. Ya. Yang lain bagaimana? Ini sudah terbongkar belum? Ini berapa hasilnya juga? Berapa? 3, kita lihat. Lihat 3, tinggal cari yang sama. Yang sama berapa? Yang tadi. Yang berapa? 4 Pak. 4 berarti 3,40. Baik, betul. Nanti ditulis di deposit ya hasilnya. Nah ini berarti tinggal pemasangan ya? Bisa. Nanti kalau ini kan bukan magic, jangan lupa di setel rantainya juga ya. Nanti setel rantainya juga. Ini Cak, ini kalau sambil direm yang tidak. Ya. Setelah selesai berarti kalian lakukan 5R, berarti ringkas, bersih, ya, dan rapikan, rawat, rajin. 5R. Ini areanya dibersihkan, alatnya ini terus diisi repotnya selesai ya. Pelaksanaan praktek jangan lupa untuk membersihkan area tempat kerjanya tadi ya. Saya dibersihkan dulu dan sebelum nanti saya lanjutkan penutupan. Dibersihkan dulu. Ya. Nih. Ini mas, ini kanan. Terus reportnya jangan lupa diisi ya, dilengkapi ya tadi. Cara praktek, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Semuanya sudah mengisi report semua sudah selesai. Ya. Baik. Nanti dikumpulkan, kemudian saya minta salah satu perwakilan untuk mempresentasikan kepada hasil kegiatan tadi ya. Paham ya? Ya. Coba dikumpulkan dulu. Punya kamu mana?
Untuk mengevaluasi dari proses pekerjaan, saya ingin salah satu maju depan untuk mempresentasikan. Mungkin bisa diwakili dari kelompoknya siapa ini? Siapa yang mau maju? Gak apa-apa, sekarang gak masalah. Yang mau maju siapa? Oh ya, silakan. Punya siapa? Dari sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisham Hadiatul Iman. Di sini saya akan menerangkan hasil praktek kerja kelompok saya. Di sini saya telah mengerjakan praktek yang berjudul memperbaiki sistem rem mekanik. Nah, di sini yang pertama ada persiapan penggunaan pakaian kerja. Alhamdulillah di sini kami semua menggunakan pakaian kerja. Terus yang kedua persiapan equipment bagus. Kemudian yang kedua ada proses pemeriksaan. Dalam memeriksa sistem rem tromol itu saya bagus. Rem tromolnya bagaimana keadaannya? Bagus, alhamdulillah Pak. Masih baik. Masih baik. Secara visual. Ya, masih baik. Kemudian membongkar kanvas rem tromol bagus. Kemudian yang ketiga ada memeriksa kanvas rem tromol. Nah, di sini saya memeriksa dengan alat dan menghasilkan ketebalan rem tromol yaitu 3,80 cm. 3,80 mm maksudnya milimeter. Dan spesifikasinya adalah 3,00 mm. Jadi hasilnya Masih baik, masih good. Kemudian yang keempat memeriksa brake cam. Dalam memeriksa brake cam saya lihat masih bagus. Yang kelima ada merakit rem tromol, itu pun juga bagus. Hasil kerja yang saya dapat yaitu kinerja sistem rem mekanik berfungsi sesuai SOP. Tadi sudah diuji kerja. Sudah Pak. Ada pengereman. Ada, masih ada. Alhamdulillah masih baik. Kemudian kegiatan setelah saya melakukan praktek di sini penggunaan alat tangan dan alat ukur sesuai dengan SOP. Yang kedua ada keselamatan kerja bagus dan skor komponen bagus. Baik, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus buat Hisham ya. Ini tadi sudah disampaikan dari kelompoknya Hisham. Nanti tadi sama siapa Hisham? Sama Junarto. Untuk kegiatan praktek sistem rem mekanik ini yang ada tadi. Untuk hasil ini nanti saya periksa sebagai penilaian keterampilan kalian. Di samping tadi saya juga memberikan penilaian secara sikap ketika kalian melaksanakan praktek, yaitu baik sikap komunikasi dengan teman, kemudian pemeliharaan penggunaan alat ukur ya, kemudian mengukur itu kemudian cara cermat teliti apa tidak, itu sebagai penilaian sikap kalian. Tentunya kalau penilaian pertama juga samanya ketika melaksanakan pemeriksaan pembongkarannya sesuai SOP atau tidak. Jadi nanti sebagai reposisi ini nanti akan dijadikan sebagai bahan penilaian untuk kalian. Mungkin sebelum saya tutup barangkali ada yang mau ditanyakan sebelumnya, silakan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, berarti saya kira untuk kompetensi dasar memperbaiki sistem rem mekanik berarti kalian sudah paham. Tujuan pembelajaran ini kira-kira bisa dimengerti. Kalau dimengerti berarti proses pembelajaran pada kegiatan pertemuan kali ini alhamdulillah bisa dilaksanakannya dengan baik ya. Oke. Untuk itu nanti bisa kalian aplikasikan mungkin di sepeda motor kalian sendiri. Jika mengalami kendala-kendala yang seperti ini bisa kalian lakukan pemeliharaan dan perbaikannya sendiri di rumah. Nanti untuk masalah kalau bingung bisa di sekolah nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa memelihara sendiri.
Gitu ya? Ya, baik, coba. Seluruhnya siap, siap. Kanan, kencang, kanan, gerak. Gerak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pertemuan kali ini saya akhiri. Saya pesan sama kalian ya, tetap semangat, jaga kesehatan, ya jangan sampai karena masa pandemi ini kalian motivasi belajarnya penuh. Tetap harus semangat. Tetap semangat. Semangat. Sekali lagi, tetap semangat. Semangat. SMA Bisa. SMA Bisa. Terus nanti silakan sebelum maghrib berdoa dulu, dipimpin lagi sama kekawal mungkin Junarto nanti yang mungkin berdoa ya. Ya. Saya siapkan dulu. Siap, gerak. Semoga Junarto dipimpin. Siap, gerak. Mulai. Istirahat dulu ya. Pulang hati-hati di jalan ya. Keluarga menunggu di rumah. Kita sambung lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nanti mungkin kita sudah masuk ke sistem suspensi. Kemarin sistem rem hidrolik sudah, sistem rem mekanik. Nah, nanti pertemuannya akan datang adalah sistem suspensi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.